Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Fall. Film ini diproduksi oleh Beijing Inlight Pictures, dirilis pada tanggal 6 Desember 2013 dan disutradarai oleh Garden Chen, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Liu Yifei sebagai Yayu, Deng Chao sebagai Lingqi, Kulin Chao sebagai Tangan Besi, Ronald Chen sebagai Cui Lisen, Anthony Wong sebagai Tuan Zuk, Jiang Yiyan sebagai Yahua, dan Wu Xiubo sebagai manusia pohon. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di depan istana kekaisaran di mana Pangeran, Tuan Zuk, dan Kepala Departemen 6 tengah berjalan menuju istana yang disambut oleh Lord An. Sementara dari atas tandu tampak Menteri Chai yang tengah membicarakan An Si Geng yang tewas dengan jasad tidak utuh di tangan Departemen 6 dan petugas suci. Menteri Chai meminta mereka untuk tidak mengungkit kematian An Si Geng di depan kaisar. Kemudian dia pun pergi berlalu. Scene berpindah di bibir danau, di mana Yayu tengah bersantai dengan Lingqi, ditemani dengan beberapa anggota dari Departemen 6 dan petugas suci. Sesaat kemudian, cuaca yang tadinya cerah dalam sekejap berubah menjadi gelap tertutup kabut, dan mereka mulai panik. Seketika itu, Lingqi mencium bau darah yang sangat menyengat. Dia pun berlari disusul dengan yang lainnya untuk mencari tahu dari mana sumber bau darah tersebut. Di tempat yang berbeda, mereka tengah sampai di depan sebuah gerbang yang terkunci. Seketika itu, Lingqi membuka gerbang tersebut dengan pedang miliknya, dan keluarlah semburan api yang membakar tubuhnya. Beruntung Yahua bergegas memadamkannya. Kemudian mereka memutuskan untuk memasuki gerbang tersebut, dan di dalam mereka mendapati mayat bergelimpangan. Beruntung salah satu dari mereka ada yang masih hidup. Kemudian mereka membawanya pergi untuk dirawat. Tuan Zuk memutuskan untuk menyelidikinya. Di tempat yang berbeda, Tuan Liu yang merupakan ketua Departemen 6 tengah mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mencurigai seseorang bernama Uyangda. Salah satu dari mereka keberatan jika Tuan Zuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian Tuan Liu meminta Jiang Lei memimpin penyelidikan kasus secara diam-diam. Setelah itu, Tuan Liu berlatih menghunuskan pedang sambil tertawa terbahak-bahak. Di tempat yang berbeda, Menteri Chai tengah berhadapan dengan Ratu Dowager yang di dalamnya juga terdapat Lord An yang merupakan orang kepercayaan kaisar sekaligus ayah An Si Geng. Menteri Chai melaporkan bahwa dia berhasil membuat kerusuhan dan juga menyalurkan uang kertas dan koin palsu ke seluruh negeri dan berharap Lord An untuk tenang. Keinginan Lord An menjadi raja sangatlah kuat.
Di tempat yang sama memperlihatkan An Si Geng yang masih hidup dengan tubuh yang dicangkok pada akar pohon sunset. An Si Geng mempertanyakan ambisi ayahnya yang ingin berkuasa, padahal kekayaannya sangat melimpah. Lord An menyatakan bahwa semua yang dilakukan hanya untuk An Si Geng. Sin berpindah di penjara darah besi, di mana Tuan Zuk menghampiri tahanan yang bernama Ouyang Da. Tanpa banyak kata, Ouyang Da menyerang Tuan Zuk. Beruntung tangan besi dan juga Ling Er datang membantu, sehingga Ouyang Da pun tewas di tangan mereka. Sin berpindah di markas Departemen 6, di mana Yahua melapor kepada Tuan Liu bahwa Ouyang Da telah tewas di tangan Tuan Zuk, dan mereka berdua mencurigai Tuan Zuk sengaja membungkamnya untuk menghentikan penyelidikan. Di tempat yang berbeda, Ling Qi dan juga Yahua tengah mendeteksi ketiga jenazah yang salah satunya adalah Ouyang Da. Mereka punya luka yang sama dan Tuan Zuk mengenali mereka semua. Ling Qi menanyakan apakah mereka mencurigai Tuan Zuk. Sesaat kemudian, datanglah Tuan Liu yang juga menyampaikan pendapat yang sama. Sin berganti di markas petugas suci, di mana Ling Qi menanyakan langsung kepada Tuan Zuk tentang senjata api jenis apa yang telah menyerangnya saat di depan gerbang. Tuan Zuk menyatakan, dahulu kala pabrik senjata menciptakan meriam tangan untuknya, namun dia berhenti memakainya karena meriam itu terlalu kuat dan semua yang ditembak tidak akan selamat. Ling Qi menanyakan di mana keberadaannya saat dia tertembak kobaran api. Namun Tuan Zuk menjawabnya dengan bertele-tele. Ling Qi menyatakan bahwa dalam penglihatannya, dia melihat Tuan Zuklah yang menyerangnya. Sin berpindah di kamar Yahua, di mana dia melihat Doeger berada di dalam kamarnya, kemudian menyihir Yahua hingga membuat dia tidak sadarkan diri, lalu membawanya ke pangkuan An Si Geng, dan dia meminta Yahua untuk tidak takut. Di tempat yang sama, Lord An meminta Yahua untuk meminum anggur yang sudah diracun. Lord An menyatakan, sebulan sekali dia akan memberikan penawarnya dengan catatan Yahua harus mematuhi semua perintahnya. Kemudian dia meminta Yahua mengambil alih kepala Departemen 6. Sin berpindah di pemakaman di mana Tuan Liu datang atas permintaan Tuan Zuk. Seketika itu, Tuan Zuk mengeluarkan meriam tangan. Tuan Liu mempertanyakan meriam tangan yang seharusnya disimpan di arsip kerajaan. Tanpa banyak bicara, Tuan Zuk langsung menembakkan meriam itu ke arah Tuan Liu. Di tempat yang sama pada suatu malam, Yahua dan prajuritnya ditemani Cui Luiseng dan juga Ling Qi tengah mengerumuni jenazah Tuan Liu. Mereka berspekulasi bahwa Tuan Zuklah pembunuhnya, karena seorang penebang melihat Zuk di paviliun sore itu. Ling Qi tertunduk lemas melihat jenazah ayah angkatnya. Seketika itu racun dalam tubuhnya mulai bereaksi. Karena tekanan yang tidak bisa dibendung membuat jiwa iblisnya keluar. Sin berganti di pemakaman di mana Tuan Zuk tengah berbincang dengan lelaki tua yang bernama Duke Westgate. Dialah yang sebenarnya membunuh Tuan Liu. Dia juga yang membantai keluarga Yayu 12 tahun yang lalu.
Seketika itu datanglah Linky dan juga yang lainnya menyerang Tuan Zook tanpa mau mendengar penjelasannya terlebih dulu. Sementara Duke Westgate menyerang Yayu. Yayu berhasil membunuh dia dengan kekuatannya. Sesaat itu datanglah Yahwa bersama prajuritnya hendak membawa Tuan Zook dan Yayu untuk diadili. Di tempat yang berbeda memperlihatkan Yahwa yang tengah berendam bersama rekannya. Yahwa mendapat ucapan selamat karena Tuan Liu sudah mati dan Yahwa akan menggantikan kedudukan ketua Departemen 6. Dan ternyata rekan yang tengah bersamanya adalah Dowager yang tengah menyamar. Scene berpindah di penjara darah besi, di mana Tuan Zook dan Yayu tengah dibelenggu rantai, dan prajurit menusuk badan mereka dengan jarum akupuntur untuk melemahkan tenaga dalam mereka, dan itu membuat Yayu berteriak kesakitan. Di tempat yang berbeda, Lord An memerintahkan Menteri Chai untuk menghabisi Yayu karena Yayu dan Tuan Zook yang sudah membuat An Si Geng hidup berdampingan dengan akar pohon. Scene berpindah di pemakaman di mana Linky, Mei Ling, dan Cui Lui Seng tengah menyelidiki siapa sebenarnya pembunuh Tuan Liu yang juga merupakan kepala Departemen 6. Cui Lui Seng menyatakan ditemukan jarum di pakaian Tuan Liu. Kemudian Linky mendapatkan penglihatan di mana Dowager menyamar menjadi Tuan Zook untuk mengelabui semua orang. Sesaat itu muncullah Lord An, kemudian Tuan Liu menyerang Lord An. Namun sayang sekali, Tuan Liu tewas dalam sekali pukulan. Scene berganti di dalam penjara darah besi, di mana Linky, Cui Lui Seng, dan Mei Ling meminta Yahwa untuk melepaskan Yayu dan Tuan Zook. Yahwa menyatakan, kita harus melapor terlebih dahulu kepada pangeran sebelum pangeran meneruskannya kepada kaisar. Sesaat itu datanglah pangeran. Seketika itu mereka semua berlutut memberi hormat. Kemudian pangeran memberikan surat dari kaisar untuk Yahwa. Kaisar meminta mereka untuk kembali ke markas petugas suci. Di tengah perjalanan, Cui Lui Seng memutuskan untuk membuka surat dari kaisar. Di tempat yang sama, pangeran menemui Yayu. Pangeran menyatakan dia mendapat perintah dari kaisar untuk mengeksekusinya. Pangeran pun menghunuskan pedang. Beruntung tangan besi datang menghancurkan jendela besi untuk membebaskan Yayu. Sementara di luar penjara, pangeran berubah menjadi seorang wanita yang ternyata dia adalah Dowager yang menyamar. Sesaat itu Dowager menyamar lagi menjadi Yahwa dan memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap Yayu. Di tempat yang sama, tangan besi dan Yayu tengah melawan prajurit Yahwa yang begitu banyak. Beruntung Linky datang membantu, dan ternyata dia bukan Linky, melainkan Dowager yang menyamar. Di tempat yang sama, Cui Lui Seng dan Mei Ling dibantu prajurit wanita tengah berusaha membuka pintu besi yang mengurung Tuan Zook. Namun tidak berhasil. Tuan Zook mengumpulkan seluruh tenaga dalam untuk membuka pintu tersebut dan berhasil. Di tempat yang sama, Linky bertarung dengan Linky palsu. Seketika itu Linky palsu menampakkan wujud aslinya, yaitu Dowager. Tangan besi mengeluarkan api untuk menyerang Dowager. Dowager mengeluarkan jarum dari tangannya. Seketika itu Linky berubah menjadi manusia berkepala serigala. Linky enggan membunuh Dowager karena dia seorang wanita.
Dengan lantang, Lingki menyatakan bahwa perempuan inilah yang membunuh Tuan Liu. Singkat cerita, Yayu dan Lingki serta tangan besi berhasil melarikan diri dari penjara darah besi. Tangan besi membawa mereka ke suatu tempat di mana tangan besi meminta Yayu untuk mengingatnya. Yayu pun teringat akan 12 tahun yang lalu di mana ke-32 anggota keluarganya tewas dibantai sejumlah orang. Di tempat yang sama, tangan besi berusaha menjelaskan bahwa yang membantai keluarganya adalah Tom Stone. Dia menjelaskan nama-nama ke-12 orang yang membantai keluarganya. Alangkah terkejutnya Yayu bahwa nama orang ke-12 adalah Kong Balang, yang tidak lain tidak bukan adalah tangan besi. Sesaat itu, pangeran dan juga yang lainnya datang membebaskan Yayu dari semua dakwaan. Pangeran menjelaskan, karena tangan besi menyelamatkan Yayu, keluarganya dibantai oleh semua orang suruhan Menteri Cai. Pangeran meminta Yayu mengampuni tangan besi karena dia sudah membayar semua kesalahannya dengan kematian keluarganya. Kemudian Yayu meninggalkan tempat dan cerita pun selesai.